Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih juga buat Radial Digital Branding yang telah mewujudkan kembalinya channel Diary UKM ini. Hari ini kita akan agak banyak bahas tentang bisnis fashion, terutama gamis. Ini bakal cocok buat kamu yang bingung kira-kira mau usaha apa, atau yang udah punya bisnis serupa bisa terinspirasi. Bersama saya Ganesh Sandra, sang narator magang di channel Diary UKM. Sebelum mulai, buat kamu yang belum subscribe, yuk langsung subscribe untuk pengetahuan bisnis dan UKM lain yang lebih berkualitas. Ayo kita mulai. Oke, sepertinya kita harus sepakat dulu ya bahwa hidup sangat penuh dengan masalah yang harus kita hadapi dan selesaikan. Termasuk bencana dunia kali ini bernama Corona. Di luar sana atau bahkan kamu sedang berusaha survive dari itu. Entah dalam kondisi penjualan sedang tidak bagus, sepi pembeli, atau malah kamu salah satu korban PHK yang sedang bingung cari kerjaan. Nah, kali ini kita akan sampaikan beberapa ide nih tentang cara mudah jualan fashion, khususnya gamis untuk para perempuan. Ya, siapa tahu Anda adalah salah satu yang ingin juga berjualan atau meningkatkan pendapatan dari bisnis fashion ini. Yang pertama adalah jangan malu jualan. Nah, buat kamu yang lagi mau mulai bisnis atau jualan fashion, yang pasti jangan pernah ngerasa malu untuk melakukannya. Lalu nggak berbuat kejahatan kok malu. Ada kisah menarik dari Bu Zaidah Turohmah selaku owner Aulia Fashion. Beliau memulai bisnisnya dari menjualkan baju dari seorang pedagang baju yang kebetulan ada di dekat sekolah anaknya. Jadi si pedagang ini terlihat malu-malu gitu untuk menawarkan dagangannya. Terus Bu Zaidah menawarkan untuk membantu menjualkan baju-baju itu. Inilah awal mula Bu Zaidah bersama suaminya terjun ke bisnis fashion. Pokoknya nggak malu-malu lagi deh. Kalau ada yang masih ngerasa malu karena nggak pinter ngomong, kan hari ini kita jualan lewat Facebook, WhatsApp, IG, dan lain-lain. Nggak usah ngomong, cukup ngetik aja. Iya toh. Nah, terus buat yang udah punya jualan atau bisnis, yuk evaluasi lagi, dan jangan kamu belum total nih dalam berjualan karena rasa malu itu. Bikin lebih banyak orang tahu tentang jualan kamu, maka saat mereka butuh, dagangan kamulah yang mereka ingat. Yang kedua adalah niatkan untuk membantu, bukan memaksa ya. Bentar, bukannya ini masalah cari uang ya, kok suruh bantu? Kita ngasih gratis barang dagangan kita gitu maksudnya? Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksud saya konsep terjadinya transaksi atas barang atau jasa kita adalah karena ada mereka yang membutuhkan dan ada kita yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Maka terjadilah transaksi. Kata kuncinya adalah di kata kebutuhan. Jika kalau memang mereka nggak butuh atau belum butuh jualan, ya nggak bakal beli jualan kita. Yang sering terjadi adalah saat dagangan sepi dan promosi kita cuma bikin orang tanya-tanya aja nggak jadi beli, kita malah marah-marah nih sampai bilang ke mereka, kalau nggak mau beli, nggak usah tanya-tanya. Aduh, itu bakal kabur semua kalau digituin. Solusinya kalau emang orang cuma tanya-tanya aja, ya berarti benerin promosinya. Perluas lagi calon marketnya dong. Jangan cuma ngandelin temen atau saudara yang ada di kontak HP aja. Perluas deh, misal ikut komunitas jual beli di Facebook, pasang iklan di Instagram, cari endorse di TikTok, buka toko online di marketplace, sampai cetak iklan promosi dan pasang di jalan-jalan yang strategis. Terutama bisnis fashion ya, ini kan bisnis yang produknya harus update. Minimal setahun ada model-model yang baru. Bahkan di Aulia Fashion milik Bu Zaidah, mereka punya 8 model minimal tiap tahunnya. Tampilan produknya juga dibuat dengan maksimal, bahkan sampai ngadain sesi pemotretan sampai ke negara Turki. Untuk awalan mungkin kamu nggak harus sampai Turki sana sih, yang penting kamu menghadirkan tampilan produk yang maksimal. Karena kamu mau bantu kebutuhan orang lain dengan maksimal juga. Mungkin kalau kategori produk selain fashion bisa share gambar di medsos berulang-ulang kali sampai gambarnya burik, pecah, jelek. Tapi fashion ini ya nggak bisa. Kenapa? Karena kita mau bantu orang dengan kebutuhan penampilan, jadi gambarnya harus bagus terus. Kadang survei ke pelanggan yang sudah beli di tempat kita juga termasuk dalam trik membantu tadi loh. Jadi kita seolah tahu kebutuhan mereka dan kualitas pelayanan kita, jadi bisa diperbaiki di kemudian hari. Yang ketiga adalah jangan takut gagal dan belajarlah.
Mungkin kalimatnya terdengar klise atau membosankan, tapi nyatanya memang jangan takut gagal dan belajarlah ini adalah kalimat yang selalu dikatakan oleh mereka yang sudah berhasil membangun bisnisnya pada level yang tertinggi. Belajar lagi dari Aulia Fashion, setelah sukses menjual baju-baju milik orang lain, akhirnya Bu Zaida dan suami memberanikan diri untuk pesan ke penjahit model baju yang ingin mereka jual. Pada proses ini penjualan Aulia terus meningkat, namun sayang, penjahit yang mereka percaya ternyata tidak mau mengerjakan baju model-model baru yang Aulia Fashion pesan. Ingat ya, tadi sebelumnya saya bilang bahwa bisnis fashion adalah bisnis yang sangat mengandalkan varian dan update dari produk-produknya. Bisa dibayangkan jika model yang pernah dijual harus ditaruhkan terus-menerus, padahal pembeli butuhnya adalah masalah penampilan untuk terus tampil cantik. Khususnya perempuan, siapa sih yang mau bajunya itu mulut tiap pergi keluar? Minimal ke kondangan lah, pasti butuh pakaiannya berbeda setiap acara. Ya ada juga yang punya 30 style gamis untuk 30 hari aktivitas mereka sih. Bercanda. Beneran juga ada sepertinya. Ini nanti kaitannya dengan behavior sih, atau kebiasaan market kita. Kita bakal bahas di video lainnya deh masalah behavior market ini. Atau sebelum lanjut, kamu ada request pembahasan bisnis khusus UKM kayak gimana lagi yang kamu pengen di kolom komentar. Balik lagi ke cerita Aulia Fashion. Mereka akhirnya memutuskan untuk belajar menjahit produk mereka sendiri. Bu Zaida dan suami membeli mesin jahit sendiri, lalu belajar menjahit dengan membongkar beberapa model baju yang mereka punya untuk sekedar melihat pola kain yang akan dijahit. Belajar jahit dari awal bukanlah hal yang mudah meski sudah lama jualan baju. Hal-hal seperti ukuran kain yang harus dilebihin 1 cm untuk jahitan, salah arah pas motong kain, sampai penyesuaian model-model baju yang akan mereka bikin. Karena mereka sadar, dengan belajar seperti ini, maka mereka akan tumbuh dari skill dan pengetahuan atau product knowledge untuk bisnis ini. Oke, lanjut ya. Yang keempat adalah Anda butuh brand ambassador. Ya nggak harus sampai bayar Nisa Sabian untuk jadi brand ambassadormu sekarang juga sih. Buat kamu yang akan memulai bisnis atau awal memulai berbisnis, justru brand ambassador produkmu ya kamu sendiri. Bagaimana kamu menyapa customer, bagaimana produkmu bisa menyelesaikan masalah customer, bagaimana kamu bikin promosi, itu semua adalah bagian dari membangun brand di bisnismu sendiri. Buat yang mungkin udah mulai mau milih influencer siapa yang kira-kira di endorse atau minimal titip by promote, kamu harus tahu bagaimana cara memilih yang tepat. Misal, apakah influencer ini punya follower yang juga market kamu? Lalu apakah influencer ini cukup punya kreativitas untuk nantinya menampilkan produkmu saat pengerjaan endorse? Yang penting sih hati-hati memilih dan siapin budget sebijak kamu bisa. Mungkin influencer nggak bisa bikin penjualanmu langsung meningkat drastis, tapi dia bisa bikin brandmu lebih dikenal luas. Karena juga dengan adanya sosok yang merekomendasikan produkmu, maka itu adalah langkah untuk calon marketmu percaya pada produkmu. Dan yang kelima adalah sapa kembali mereka. Gini, karena poin kedua kita tadi, alasan kamu berjualan adalah membantu, maka menyapa kembali ke orang yang sudah beli produkmu adalah wajib. Menyapa nih nggak harus langsung nawarin produk atau promosi baru loh ya. Ya sekedar sapa aja tentang kabar atau hal-hal lain yang bisa menjaga hubungan kamu dengan customer. Ini bertujuan biar customer itu selalu ingat ke produk-produkmu, dan saat dia atau orang terdekatnya membutuhkan produk, dia akan langsung menghubungin kamu. Kan kita suka sebel ya, misal ada temen lama gitu zaman SD misal, tiba-tiba WhatsApp cuman mau minjam uang atau bantuan. Kita kan mikir ya, ini kok orang datang cuman pas susah aja, kemarin-kemarin kemana. Nah itu juga yang akan dipikirkan oleh customer kamu. Kalau kamu jarang nyapa, terus tiba-tiba nawarin barang baru, pasti mereka juga nggak nyaman. Caranya apa? Nggak harus tiap hari dijabri nanyain kabar sih. Bisa aja sebulan sekali, atau cukup komen di story dia gitu. Nanti deh di video selanjutnya kita bahas tentang CRM atau Customer Relationship Management. Ini tentang bagaimana kita mengelola customer yang pernah beli di kita, dan dia akan beli atau merekomendasikan produk ke orang lain. Tak tanya mentor saya dulu deh kalau masalah CRM ini. Apalagi produk fashion. Ini sih produk yang bakal jadi marketing berjalan gratis buat brandnya. Ya gimana enggak, lawang pasti dipakai dan dilihat banyak orang di berbagai tempat.
Apalagi pemakainya juga perempuan yang suka ngumpul-ngumpul, pasti jadi bahasan pas ketemu. Minimal pertanyaannya, kamu beli baju di mana sih? Ada model lain nggak? Nah tuh, nggak usah keluar duit buat ngiklan, produkmu udah diiklanin sama pembelimu sendiri. Kayak produknya Aulia Fashion nih. Produk gamis syar'inya jelas marketnya spesifik dan punya kualitas produk yang bagus untuk dipakai. Bayangin, produk ini dipakai kamu atau istri kamu di kondangan. Wah, kebayang deh. Bahagianya dia jadi pusat perhatian. Nah, buat kalian yang pengen berbisnis fashion, terutama gamis syar'i, apalagi yang bingung gimana memulainya, kamu bisa ikutan nih webinar sharing branding bareng Bu Zaidatul Rohmah dari Aulia Fashion via Zoom. Di webinar ini kamu bisa tahu bagaimana Aulia Fashion bertahan sampai sekarang. Nggak cuma bertahan, bahkan lebih bertumbuh dari tahun ke tahun. Tentunya fasilitas webinar akan banyak sekali ya buat kamu, termasuk hadiah yang dipersembahkan oleh Aulia Fashion yang sangat sayang jika dilewatkan. Kapan lagi sih ikut webinar dapat hadiah? Untuk cara mendaftarnya kamu cukup klik link pendaftaran di kolom deskripsi ya, lalu daftar ke webinar ini. Oh ya, kami juga ngucapin terima kasih banyak buat Radial Digital Branding yang telah mendukung kembalinya channel dari UKM ini, rumah berbagi inspirasi bagi para UKM di Indonesia. Oh, jangan lupa like, komen, dan share di video ini. Subscribe jika kamu pengen dapat pengetahuan lain tentang bisnis dan UKM di channel ini. Saya Ganesandra, sang narator magang. Sampai jumpa di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.